Semut ireng anak-anak sapi paling. Tapi ulo salamulyo atur bagya wisuka nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamul ya. Pemilu telah berlalu ya, artinya apapun alasannya, saya pernah mendapatkan petunjuk bahwa pengganti Pak Jokowi itu dijuluki oleh leluhur adalah si Raja Buntal. Dengan kata lain, bahwa pemilu tetap akan berlangsung dan nyatanya sudah berlangsung dan nyatanya secara perhitungan cepat atau quick count apa itu telah dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran dengan nomor urut 2. Namun saya meyakini, saya boleh yakin ya, bahwa semua ini adalah masih jauh dari dambaan atau rencana para kegaiban. Yang saya maksud kegaiban, rencana daripada keluhuran, rencana daripada Tuhan, rencana daripada alam raya ini, rencana daripada leluhur. Yang saya maksud adalah adanya ramalan Jayabaya dan sekaligus menjadi sawat tombal ambil bahwa di tanah Jawa, di Nusantara ini akan muncul yang namanya Ratu Adil. Nah, kembali lagi saya sekilas akan mengingatkan, mungkinkah dari semua ini adalah di antara makna daripada tembang semut ireng anak-anak sapi. Yang saya maksud dari tembang semut ireng anak-anak sapi adalah baru kali ini orang yang patut kita kagumi, patut saya hormati, patut saya tertegun bahwa ada sosok seorang pemimpin Indonesia. Sekali lagi, kalau dulu Nusantara, Majapahit dan sebagainya, sekarang bernama Indonesia, bahwa ada seorang presiden yang bisa nyilih ke keprabon, nyeleh ke keprabon ibaratnya, kalau istilah zaman kerajaan itu seleh keprabon kepada putranya. Dengan kata lain, kalau dulu adalah putra mahkota daripada kerajaan itu yang dipeting atau dipingit atau dijumenengke oleh bapaknya. Lah dalam era demokrasi ini, baru kali ini yang namanya presiden bisa menyelehkan keprabonnya atau kewenangannya, walaupun itu kata Rocky Gerung apa kata siapa itu adalah ban serep daripada raja kalau istilah kerajaan. Kalau ini presiden republik ya berarti ban serep daripada presiden. Namun kasus nyatanya ini adalah yang pertama kalinya Pak Jokowi itu nyeleh keprabon dan lalu mensinambungkan atau menurunkan atau melenggahkan atau melengsarkan jabatannya kepada anaknya. Mau tidak mau yang namanya presiden dan wakil presiden adalah
dua dalam satu ikatan. Artinya manakala presiden sedang berkepentingan yang khusus, tentunya yang mendominasi adalah wakil presiden. Dan lalu manakala presiden ini mangkat, tentunya yang diangkat secara otomatis adalah wakil presiden menjabat menjadi presiden. Diangkatlah tidak lain tidak bukan adalah wakil presiden yang lalu diangkat oleh majelis permusyawaratan, di wisuda atau dilantik menjadi presiden. Lah, sekali lagi saya mengatakan, mungkinkah ini adalah makna dari semut ireng anak-anak sapi, yaitu tembang dandang gula ya. Semut ireng anak-anak sapi, kebo bungkang nyabrang kali Bengawan, keong gondang prak sungute, timun wuku godhong wolu, Surabaya geger kepati, gegere wong ngoyak macan, jinak ndak wadai bumbu, alun-alun Kartosuro, Gajah Meta, cinancang wit sidogori, patine cineker ayam. Lah, ini sebuah tembang dandang gula yang patut kita simak. Mungkinkah ini semut ireng anak-anak sapi karena anaknya menjadi wakil presiden, seleh keprabon kepada anaknya yang mau tidak mau manakala presiden mangkat atau meninggal dunia, lalu putra Pak Jokowi diangkat menjadi presiden. Namun sebagai ulasan dari tembang dandang gula ini, ada yang patut kita simak adalah Surabaya geger kepati. Nah, Surabaya geger kepati ini bisa kita maknai adalah geger geden atau di situ peperangan yang besar. Mungkinkah itu nanti akan terjadi hal yang di luar nalar? Artinya saya bisa menyampaikan dalam artian sesuai interpretasi daripada tembang ini, mungkin nanti di tengah perjalanan, sekali lagi mungkin, dikasih kata mungkin, mengapa? Karena manusia tidak boleh memastikan atau meramalkan. Mungkin di tengah perjalanan nanti akan Surabaya geger kepati, Surawani boyo beboyo geger kepati-pati. Kalau melihat sekarang, beras itu sudah 16.000 di wilayah Banyumas dan sekitarnya, Cilacap, dan bahkan ada yang sudah jual 17 hingga 18.000. Lah, mungkin ini dari faktor kelangkaan pangan, sekali lagi dari faktor kelangkaan pangan yang nantinya manusia ora hidup ora weruh, dalam artian sudah membabi buta. Karena apa? Kebutuhan perut tidak bisa ditunda, atau kebutuhan perut itu tidak bisa disemayani. Sementara kalau yang gaji UMR atau imbalannya itu UMR, kalau kata gaji saja, menurut saya kata gaji yang saya maksud atau gaji ini kan membayar ya, membayar tenaga. Menurut hukum batin kami atau kepercayaan kami, manusia niat membayar kanugrahannya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut itu tenaga, itu sudah merupakan yang pamali, kata-kata yang pamali. Namun semestinya imbal setimpal daripada upaya bersama sehingga mendapatkan upah atau imbalan lah. Imbalan ini yang disebut UMR kalau istilah sekarang lah. Saya menyampaikan ini, yang saya maksud kewaspadaan tetap kita pegang, mau tidak mau yang namanya jangkane manungso wis aweh wangsit winoco dening jalma kang waskita ing jangka jaya bayane. Manungso tan teguh wutuh winoco sirno nyo sepalih. Lah, ini yang perlu kita simak bahwasanya mungkinkah ini adalah makna dari semut ireng anak-anak sapi, kebo bungkang nyabrang kali Bengawan, keong gondang prak sungute, timun wuku godhong wolu, Surabaya geger kepati. Lah, ini perlu diwaspadai. Lalu dalam kalimat yang terakhir adalah Gajah Meta. Gajah Meta ini adalah gajah yang mengamuk. Sekali lagi, Gajah Meta ini adalah gajah yang mengamuk dan lalu dicancang atau ditali di wit sidogori, yaitu pohon sidogori. Menurut tafsir saya, karena orang dulu kan memberikan tembang dan sebagainya agar
anak cucu ini berpikir, tidak menerima menelaah apa adanya, namun berpikir secara cerdas, mentafsirkan kira-kira apa dari wit sidogori ini. Menurut saya wit sidogori ini adalah pohon nangka atau pohon ketewel kalau istilah Banyumas lah, dicancang atau ditali di wit sidogori. Dan lalu yang terakhir adalah patine cineker ayam. Kalau orang dulu mensalokakan bahwasanya kelak beslit cemanrel ngladak, bocah pangon kon dadi pemimpin baik tidak mau. Artinya anak penggembala disuruh menjadi pemimpin, baik itu lurah, baik itu bupati, itu nggak mau karena saking keruhnya suasana. Dan lalu nanti manusia itu asal bisa makan sehingga banyak manusia yang membabi buta lah. Saya tidak akan mentafsirkan yang lebih, namun kita patut waspada atas uran-uran atau saran dan rujukan leluhur bahwasanya kelak akan ada lelakon beslit cemanrel ngladak atau SK atau surat perintah kerja, atau SK itu ya surat keputusan atas menjadi pegawai negeri lah atau P3K dan sebagainya, itu sampai cemanrel ngladak karena saking keruhnya suasana. Secara demikian, terima kasih.